nggak? Enggak. Oke, 3 orang ya. Kenapa Renan nggak masuknya, tahu nggak? Tahu kalau Bajun sakit. Bajung sakit, Rafatan juga sakit. Keisha tadi pagi katanya muntah sampai 3 kali. Ya, itulah pentingnya jaga kesehatan, terutama ada pola makan. Ya, muntah di pagi hari tadi katanya sampai 3 kali. Ya. Oke, hari ini kita mau belajar yang namanya kecerdasan artifisial. Pernah dengar atau baru dengar? Tidak pernah. Baru dengar. Iya, dengar. Kalau AI, sering dengar apa udah dengar? Nah, kecerdasan artifisial itu sama aja dengan AI, ya. Kecerdasan artifisial namanya dengan AI. Oke, siapa yang sudah pernah menggunakan AI? Saya BTI. Menggunakan AI-nya untuk apa? Jaki? Saya untuk Hah? Membuat gambar. Terus Renan membuat apa? tanya-tanya nanti kuliah. Untuk mengerjakan tugas. Arka? Nggak pernah. Oke, ada beberapa yang udah, ada beberapa yang belum. Oke, kalian tahu nggak? Kalau kalian buka TikTok, aplikasi TikTok, pasti FYP-nya berbeda. Benar apa enggak? Benar. Benar. Kenapa bisa seperti itu? Tahu nggak alasannya kenapa? Hah? Tahu nggak? Enggak. Nggak, ya. Pasti setiap orang FYP-nya akan berbeda-beda karena itu sudah diatur oleh yang namanya kecerdasan artifisial. Kalau kalian sering nonton, misalkan kalian sering nontonnya tentang Roblox, pasti otomatis FYP kalian akan tentang Roblox, ya. Kalau misalkan tentang berita, berarti FYP semua tentang berita dan lain-lainnya. Ya. Oke, pasti kalian sering main yang namanya Roblox, ya. Kalian tahu nggak? Roblox itu sebelumnya pasti ada yang namanya dibikin dulu, ya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi yang namanya Roblox, ya. Itulah yang namanya kecerdasan artifisial, ya. Nah, oke, biar lebih paham, silakan tonton video ini. Apa itu? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning.
Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kita. Oke, ya, itu tadi yang dinamakan dengan kecerdasan artifisial.
artifisial atau yang kalian biasa sebut dengan AI. Nah, sebenarnya banyak orang yang salah paham tentang AI. Kalian mungkin AI itu beranggapan untuk mengubah atau mencari jawaban, mengubah muka, mengubah segala macam. Tapi yang dinamakan dengan AI itu adalah bukan seperti itu, ya. AI tadi itu apa? Kecerdasan artifisial, yaitu yang bekerja ya dengan mesin, semua yang dikerjakan oleh mesin ya sesuai dengan data apa yang kita masukkan, itu namanya dan disebut juga dengan AI. Nah, sekarang kalian pernah nggak berpikir, kalian misalkan buka ChatGPT atau Gemini ya, kalian misalkan mencari jawaban, tiba-tiba ada jawabannya, pernah nggak terpikir kok bisa ya muncul jawabannya? Pernah nggak? Pernah kan? Pernah kan pasti berpikir ya. Bapak pun yang sedang kuliah ini juga sama, selalu menggunakan ChatGPT. Tapi tidak semua jawaban yang di ChatGPT itu betul 100%. Nah, kita sebagai yang menggunakan ya, sebagai orangnya yang menggunakan ChatGPT itu, kita juga harus lihat, jangan asal udah nih udah keluar jawabannya langsung kalian pakai ya, tidak seperti itu. Tadi kan lihat sendiri ya, apa dampak negatifnya AI, apa contohnya? Apa? Pemeretasan data ya, data kita bisa diretas semuanya ya. Kalau kalian misalkan pernah nggak main game atau buka aplikasi, ada awal-awal misalkan kalau kalian baru download, kalian diminta untuk setuju menggunakan lokasi kalian, pernah nggak? Ya, pernah kan? Pasti semuanya kan? Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya tahu nggak buat apa? Buat ngedetek kalian, posisi kalian di mana, ya. Itu tapi yang megang siapa? Bukan kita, tapi orang yang punya program tersebut. Ya, misalkan contoh kayak perkiraan cuaca, itu kan juga membutuhkan yang namanya izin lokasi, betul apa enggak? Betul. Kalau kalian misalkan berangkat dari sini, misalkan kalian pulang kampung, pasti dengan secara otomatisnya perubahan cuaca di HP kalian akan berubah wilayahnya, betul apa tidak? Saya buat pulang kampung, pertama saya masih di Jakarta, tulisannya di Jakarta, tapi pas di kampung Jawa tulisannya Jawa. Iya, karena itulah yang namanya AI, kecerdasan artifisial ya. Sekarang mau tanya, siapa yang pernah main games misalkan games matematika? Ada yang udah pernah belum? Berupa di mesin atau di laptop? Belum pernah? Belum. Nanti kita coba di sini ya untuk melatih kecerdasan aplikasi yang sudah Bapak siapkan ya. Nah, oke, sebelum itu Bapak mau nanya. Tadi udah dijelasin dampak resikonya kalau kita menggunakan AI atau kecerdasan artifisial secara terus-menerus. Coba Bapak mau tanya, Al, tadi satu contohnya apa, Al? Dampaknya apa? Ayo. Atau siapa yang merhatiin selain Al? Fikri, tahu? Salah satu dampaknya kalau kita terus menggunakan AI, lalu AI ada di kehidupan kita, apa contoh dampaknya? Apakah? Hah? Menjadi malas, itu satu. Ada lagi? Apa Jaki? Kehilangan pekerjaan, betul. Lalu apa lagi tadi? Ya, ada yang tahu lagi? Ada 4 tadi. Ya. Ayo. Ya, data diretas. Satu lagi apa? Hasil tidak selalu sempurna. Contohnya tadi apa? Di bidang kesehatan. Siapa yang sudah pernah ya masuk ke rumah sakit lalu diperiksa badannya atau dirongsen dengan mesin? Belum ada yang pernah. Tapi orang, saya pernah. Ya, pasti orang tua kalian pernah ya. Nah, hasil rongsennya kenapa bisa dapat langsung ke bagian tubuh dalam kita, tulang. Sedangkan kita aja manusia tidak bisa langsung melihat apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, itulah yang namanya mesin AI atau mesin kecerdasan ya. Jadi bukan berarti kita selalu beranggapan ada AI, ada ini ya. Enggak, itu salah prinsipnya. Karena tadi dampaknya ya. Yang pertama kita jadi malas, yang kedua data diretas, lalu yang ketiga kehilangan pekerjaan. Ini yang paling penting nih.
Sedangkan kita di Indonesia aja sangat butuh lapangan pekerjaan yang banyak. Ya, banyak di luar sana yang masih jadi pengangguran. Tapi semenjak munculnya AI, KA, ya kecerdasan artifisial, orang jadi banyak yang susah jadi pekerjaan. Ya, karena apa? Semua kita bisa lakukan melalui handphone. Ya. Jadi Bapak pesan ke kalian, nih, ya generasi muda penerusnya, ya tidak boleh bermalasan atau berpatokan dengan yang namanya AI. Ya. Oke, kita coba, ya. Nanti Bapak minta per barisan maju kerjakan apa yang sudah Bapak bikin, ya, atau yang ada di website, kalian kerjakan, ya. Lalu nanti akan muncul sertifikatnya, ya. Guys, kayak gini Kak, saya maca. Iya. Masa gue doang yang jawab? Masih apa saya? Oke, ya. Ini contoh di depan ada Bapak punya yang namanya program yaitu Co-Math for Kids, ya. Jadi ini cocok untuk pembelajaran matematika, ya. Nanti Bapak minta kalian maju, kalian coba. Kalau kita lihat di sini, total question berarti ada 10. Nah, time per question berarti waktu setiap pertanyaan hanya 30 detik, ya. Jadi kalian harus jawab nanti sendiri-sendiri. Berdua-berdua kelompok, ya. Satu pertanyaan 30 detik. Ya. Ya, mulai dari Renan dan Angga Jalib, sini maju. Mana? Nah, duduk. Oke, ya kita mulai, ya. Sudah. Apa wis? Langsung pencet dan submit ya, atau enter boleh. Itu. Ayo, yang fokus. Mainnya dia, mainnya dia. Berapa, Cok? Berapa, Bego? Renan. Sampai kasih bingung, Pak. Dah, silakan duduk. Kita lihat salah berapa ya kelompoknya Renan dan Al. 1. Salah 1 ya. Soal nomor berapa nih yang salah? Nomor 8. Pencet. Ya, kalau nomor 8 salah. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Mutiara, Riri dan Ainur. Yang satu boleh berdiri aja. Oh, sertifikatnya nggak ada kok. Nanti ya, sertifikatnya nanti kita di akhir aja. Oke, boleh langsung dimulai. Waktunya 30 detik setiap soal. Ya, yang lain diam, biarin teman-teman konsentrasi. Yang lain diam mulutnya. Dah, boleh duduk. Kita lihat apakah ada yang salah atau betul semua. Ya. Oke, ternyata betul semua. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Ainur. Kita lihat ya kelompoknya Fikri, Askia.
duduk siapa? Duduk siapa? Ayo. Oke, kita mulai. Oke. Jadi, iya. Nang ke suami istri. Ayo, mulutnya semuanya diam. Nggak ada yang suara. Oke, sudah selesai. Boleh duduk. Kita lihat. Betul semua apa? Salah satu. Oke, betul semua dan betul dijawab. Tepuk tangan. Berarti untuk sementara masih kelompoknya Al-Ghazali dan Renan yang masih ada salahnya. Ya. Lanjut ya kelompoknya Arka. Nah, selesai ini. Misalnya, Kelompoknya Arka. gimana ada atas di sini gimana? Yuk, siapa yang mau duduk? Ayo, Arka yang duduk. Sekarang bang. Ayo, duduk. Mau duduk Oke, ya, ada dia. Nggak boleh ngedekin ya. Tahu nih videonya mau. Oke, kita mulai. Oke, sudah selesai. Lihat, betul semua atau ada yang salah? 1, 2, 3 kita lihat. Oke, benar semua. Lari tepuk tangannya dulu. Lanjut kelompoknya Jaki dan Maula. Silakan langsung dipencet aja start langsung. Oke, sudah. Pencet. Sudah. Boleh pakai keyboardnya, boleh dipakai. Pencetnya enter langsung. Oke. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Kita lihat apakah ada yang salah tadi? Salah satu, iya betul. Salah satu di nomor 2. Ya, kurang teliti nih kelompok Jaki dan Maula. Lanjut, kelompok Dede dan Pandu. Boleh ngedekin, ayo. Ada yang boleh ngedekin? Pandu tuh pintar. Ya, yuk duduk ya Gibran. Oke, mulai. Silakan. Ya AFK. Yang lainnya tidak ada suara. Jadi AFK. Bilang ya apa sih? Ayo kerjakan sendiri ya, yang dikasih tahu.
saja, siapa aja yuk. Yang satunya berdiri boleh. Awas kena layarnya. Semuanya diam, tidak ada yang bersuara. Oke, udah selesai. Duduk, silakan. Kita lihat apakah betul semua. 1, 2, 3. Oke, betul semua. Ya. Saya akan lanjut kelompok ke Irfan, Amira, Sapri. Ya, ya. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Waktu terus berjalan. Ayo jangan sampai kehabisan waktu. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Kita lihat. Ya, salah satu. Kehabisan waktu tadi namanya. Kita lanjut. Apakah Bidan, Putri, Meta? Ya, Bapak ingatkan lagi, waktunya setiap soal hanya 30 detik. Oke, udah mulai. Yang lainnya diam. Biarkan temannya konsentrasi. Oke, sudah selesai. Kita lihat apakah betul semua tadi. Ya, 1, 2, 3. Oke, betul semua. Kasih tepuk tangannya dulu. Lanjut kelompok terakhir, ayo. Silakan. Ayo silakan duduk. Oke. Silakan dimulai. Yang lainnya diam.
Oke, selesai. Lihat, tadi ada yang salah atau enggak? Ada yang pakai. Perfect. 1, 2, 3. Salah satu. Oke, ya. Itu tadi yang kalian coba. Dan mohon perhatiannya sebentar. Nah, oke. Ya. Ini adalah yang dinamakan dengan KA, kecerdasan artifisial. Tadi ada teman kalian nanya, Al-Ghazali tadi pertanyaan apa? Kenapa kamu dapat apa tadi? Enggak. Apa soalnya? Susah. Kenapa soal susah? Pada saat kamu yang maju, ya? Kan kamu bilang, ini semua yang kerja adalah mesin. Ya, kita ada AI atau KA, bukan bapak yang mengatur, tapi adalah mesinnya ini. Nah, kenapa? Dan mohon perhatiannya. Ya, kenapa bisa ada yang dapat susah, ada yang dapat gampang? Ya, itu tadi. Ini adalah namanya hasil kerjanya KA, hasil kerja AI. Ya, jadi kita nggak bisa nebak apakah kita dapat yang gampang, yang mudah, ya, atau yang susah. Ya, semua karena sudah masuk ke dalam programnya. Ya, ini dibikin pasti ada yang namanya tadi apa yang tadi di video, ada yang namanya planning, yaitu apa, perencanaannya. Ya, tidak mungkin ya yang membuat ini langsung jadi begitu saja. Ya, ada yang namanya planning, ada yang namanya tadi searching. Ya, terus apa lagi tadi? Learning. Terus satu lagi tadi apa? Hah? Oke, ya. Nah, ya itu tadi adalah kita belajar tentang yang namanya KA ataupun AI. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Belajar lebih giat. Apa yang bisa kita ambil tentang KA ataupun AI? Coba, Bapak mau tahu. Satu orang nih, siapa yo? Gak bisa diambil, dia mesin. Ya, yang bisa diambil dari pembelajaran kita. Apakah AI itu apa, Renan? Renan mau ngomong apa aja, Bos? Katanya menjadi tahu tentang AI. Menjadi tahu tentang AI. Menjadi tahu apa lagi? Kalian sekarang jadi tahu nggak cara kerja AI sebenarnya seperti apa? Tahu nggak? Tahu. Karena tadi kita sudah menonton video tentang AI, ya. Jadi, Bapak berpesan sama kalian, gunakanlah smartphone kalian, apapun jenis smartphone ya, apapun jenis elektronik yang kalian pakai sekarang, gunakanlah dengan bijak, dengan hati-hati. Karena apa? Satu gadget aja, satu smartphone aja itu bisa sangatlah bahaya untuk semuanya. Ya, termasuk tadi apa dampaknya? Peretasan data, ya. Padahal cuma HP nih, tapi kok bisa ngeretas datanya? Bagaimana caranya? Yaitu adalah yang dinamakan dengan AI atau kecerdasan artifisial. Ya, nanti Bapak print ya untuk sertifikat ya semuanya. Ya, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Ya, cukup sekian. Ya, oke. Bapak minta untuk mengakhiri pelajaran hari ini apa yang sudah